Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wika Dwi Andani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pengambilan keputusan individu dan kelompok. Berikut penjelasannya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti ataupun digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Jadi, pengambilan keputusan adalah suatu alternatif terbaik untuk pemecahan suatu masalah. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama, menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan merupakan hasil proses dari beberapa pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, maka pengambilan keputusan sesungguhnya bukanlah hal yang sederhana. Individu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu individuan, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Ada beberapa faktor pengambilan keputusan individu. Yang pertama, yaitu nilai individu pengambilan keputusan. Merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Yang kedua, ada kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Yang ketiga, ada kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Menurut Neil Niven pada tahun 2002, menerangkan secara aplikatif bahwa jika suatu keputusan mempunyai resiko yang tinggi, orang akan lebih mungkin mengikuti aturan yang rasional dan matematis. Banyak keputusan yang berhubungan dengan kesehatan pasien mencakup resiko tingkat tinggi, dan karenanya mempunyai komponen penggunaan subjektif dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Yang kedua, ada gaya pengambilan keputusan individu. Ada dua dimensi dalam gaya pengambilan keputusan, yakni ada orientasi nilai atau value orientation, yaitu tipe pengambilan keputusan berorientasi nilai, fokus pada tugas atau masalah teknis dan fokus pada orang sosial. Yang kedua, ada kompleksitas kognitif atau cognitive complexity, yaitu mengindikasikan tingkat di mana seseorang memiliki toleransi terhadap ambiguitas dan kebutuhan terhadap struktur. Ada 4 gaya pengambilan individu. Yang pertama ada direktif, yang kedua ada analytical, yang ketiga ada konseptual, dan yang keempat ada behavioral. Direktif yaitu individu dengan gaya direktif, toleransinya rendah dalam ambiguitas, ia mencari rasionalitas, efisiensi, dan logis. Ada analytical, yaitu individu dengan gaya analitis, toleransinya lebih besar terhadap ambiguitas. Yang ketiga ada konseptual, yaitu individu dengan gaya konseptual, cenderung luas pandangannya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif. Yang keempat ada behavioral, individu dengan gaya behavioral memiliki tingkat kompleksitas kognitif yang rendah, namun mereka memiliki perhatian yang mendalam terhadap organisasi dan perkembangan orang lain. Pengambilan keputusan kelompok, yaitu pengambilan keputusan
yang mengikut sertakan kelompok di dalamnya, di mana para kelompok diberikan kebebasan untuk membagikan pengetahuannya atau analisanya terhadap alternatif. Teknik pengambilan keputusan kelompok membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih efektif. Pada saat ini, teknik perilaku partisipasi yang telah dibahas sejauh ini yang tersedia untuk pimpinan. Saran seperti berikut ini dapat digunakan untuk membantu mengurangi dan melawan kekuasaan status quo. Saran tersebut yaitu: yang pertama, ada pada saat semuanya berjalan dengan baik, pimpinan sebaiknya tetap mewaspadai dan meninjau kemungkinan adanya keputusan alternatif. Yang kedua, sebaiknya memiliki kelompok terpisah yang mengawasi lingkungan, mengembangkan teknologi baru, dan menghasilkan ide baru. Yang ketiga, untuk mengurangi kecenderungan mengabaikan informasi negatif jangka panjang, manajer sebaiknya mengumpulkan skenario kasus yang buruk dan prediksi yang mencakup biaya jangka panjang. Yang keempat, membuat checkpoint dan batasan untuk semua rencana. Beberapa metode pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, ada kelompok atau tim interaksi. Merupakan bentuk paling umum dari kelompok pengambilan keputusan. Formatnya sederhana, baik suatu kelompok yang sudah ada maupun kelompok atau tim yang baru diminta untuk membuat suatu keputusan. Kelompok atau tim yang sudah ada mungkin berupa departemen fungsional, tim kerja reguler, atau komite. Kelompok atau tim yang baru dirancang dapat berupa komite ad hoc, suatu tugas atau tim kerja yang harus dibentuk. Anggota kelompok atau tim saling berbicara satu sama lain, berbeda pendapat, setuju, berbeda pendapat lagi, membentuk koalisi internal, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kelompok Delphi atau Delphi Group. Teknik Delphi pertama kali dikembangkan kurang lebih tahun 1950. Teknik tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini, yaitu di awal tahun 2000, sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Langkah pertama dalam penggunaan prosedur Delphi adalah untuk memperoleh kerjasama dari satu panel yang terdiri dari para ahli. Untuk situasi ini, para ahlinya mungkin termasuk berbagai ahli penelitian, peneliti universitas, dan eksekutif dalam industri energi yang relevan. Yang ketiga, ada kelompok nominal atau nominal group. Tidak seperti model Delphi, di mana anggota kelompok tidak melihat satu sama lain. Anggota kelompok nominal ditempatkan bersama. Anggota mewakili suatu kelompok hanya dalam nama, namun mereka tidak berbicara satu sama lain secara bebas seperti anggota interaksi. Kelompok nominal paling sering digunakan untuk menghasilkan alternatif atau ide kreatif dan inovatif. Perbandingan dari sisi kelebihan dan kelemahan pengambilan keputusan individu dan kelompok. Kelebihannya, keputusan cepat ditentukan diambil karena tidak usah menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Tidak akan terjadi pertentangan pendapat. Kalau pimpinan yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputuskan, besar kemungkinan tepat. Dari sisi kelemahannya, bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki keterbatasan. Keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Jika terjadi kesalahan, pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri. Menurut Mansur, pada bukunya tahun 1989 di halaman 69, ada beberapa kelebihan keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individu. Yakni, yang pertama, informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Dalam kelompok terhimpun banyak pengalaman dan pandangan daripada seseorang. Yang kedua, banyak alternatif yang muncul karena kelompok mempunyai informasi banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak kemungkinan. Lebih-lebih lagi, kelompok itu terdiri atas berbagai keahlian dan latar belakang berpengalaman. Yang ketiga, keputusan kelompok lebih berterima.
Hal ini disebabkan karena keputusan kelompok lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat, sehingga keputusannya lebih besar kemungkinan mendapat persetujuan lebih banyak dari orang. Yang keempat, meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Keputusan kelompok lebih sesuai hak demokrasi, mengingat banyak kesempatan oleh manajer untuk mengambil keputusan sendiri. Maka mengambil kebijaksanaan untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang ahli untuk turut mengambil kebagian dalam pengambilan keputusan adalah merupakan upaya meningkatkan legitimasi orang lain. Keputusan kelompok memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, memakan waktu. Keputusan kelompok diperoleh dari hasil diskusi yang panjang. Banyak waktu dipakai untuk rapat, sedangkan pengambilan keputusan sendiri oleh manajer bisa diambil dalam waktu singkat, tepat pada masalahnya timbul. Kedua, dominasi minoritas. Tidak mungkin dalam suatu kelompok terwakili semua kepentingan dalam organisasi, dan seringkali hanya terjadi atas segelintir orang saja. Kesempatan ini oleh para anggota kelompok seringkali digunakan untuk memenangkan kepentingan orang-orang tertentu dalam organisasinya yang sengaja atau tidak sengaja diwakilinya, atau kecenderungan untuk mendominasi kepentingan orang terbanyak. Yang ketiga, ada tekanan untuk menyesuaikan. Dalam kelompok ada saja golongan yang mempunyai pengaruh dan menekan kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Yang keempat, ada tanggung jawab tersamar. Pada keputusan individual jelas siapa yang bertanggung jawab, tapi pada keputusan kelompok mereka, para anggota tidak bisa diminta pertanggungjawaban perorangan. Tergantung tanggung jawab perorangan luluh dalam tanggung jawab bersama. Menurut Thorndike, tahun 1938, menyimpulkan bahwa pemecahan masalah yang diperoleh dari keputusan kelompok terbukti lebih efektif. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kelompok lebih baik daripada yang dilakukan oleh individu, karena interaksi antar anggota kelompok dapat menghasilkan suatu gagasan atau ide yang sebelumnya tidak terpikir oleh anggota yang lainnya. Alasan-alasan lain kenapa kelompok menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada individu. Yang pertama, kelompok mempunyai tujuan motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, kelompok mengambil keputusan yang lebih beresiko daripada individu. Yang ketiga, terlibat dalam pengambilan keputusan kelompok akan meningkatkan komitmen anggotanya dalam melaksanakan keputusan kelompok tersebut. Yang keempat, keterlibatan dalam pengambilan keputusan kelompok memungkinkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan. Yang kelima, perbedaan yang ada dalam keanggotaan merupakan sumber daya yang bervariasi. Dalam diskusi secara langsung dapat ditingkatkan kualitas dan kreativitas pada anggotanya dalam berargumen. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.